Baik, pada pertemuan kita kali ini saya akan bahas tentang QW atau antrian. Oke, kita langsung masuk ke dalam materinya. Jadi pertama ada pengertian dari QW atau antrian. Nah, antrian ini adalah suatu bentuk khusus dari linear list dengan operasi penyisipan dan hanya diperbolehkan pada salah satu sisi yang disebut dengan rear. Dan operasi penghapusannya hanya diperbolehkan pada sisi lainnya yang disebut dengan front dari list. Bedanya antara antrian ini sama materi yang kita yang kemarin adalah kalau seandainya antrian itu menggunakan prinsip FIFO, first in, first out. Jadi elemen yang pertama kali masuk, dia yang harus pertama kali keluar. Sedangkan yang kemarin itu kita last in, first out. Jadi yang terakhir masuk, dia yang pertama keluar. Tapi kita FIFO, oke? Nah, operasi dalam antrian itu ada 4. Yang pertama ada create, is empty, insert, dan remove. Kemudian saya akan jelaskan satu-satu. Jadi pertama create. Operator yang menunjukkan suatu antrian hampa key. Jadi create ini fungsinya itu untuk membuat, sama kayak artinya dia itu membuat antriannya. Jadi suatu antrian pasti harus ada batasnya. Kayak batas maksimalnya berapa. Nah, menggunakan create dia tipenya. Kemudian ada is empty. Operator menunjukkan apakah antrian key itu hampa atau enggak. Nah, is empty ini hasilnya akan berbentuk boolean, yaitu false atau true. Jadi is empty ini fungsinya itu kayak mengecek tipenya. Kalau seandainya di dalam antrian yang dibuat sama create itu ada isinya atau enggak, ada elemennya atau enggak. Nah, insert yaitu operator yang menginsert atau memasukkan elemen E ke dalam key, di mana E-nya ditempatkan di bagian belakang antrian. Sama kayak artinya insert itu buat memasukkan elemennya. Jadi elemen-elemennya itu akan dimasukkan ke dalam antrian yang sudah tadi dibuat. Kemudian ada remove, yaitu operator yang digunakan untuk menghapus elemen bagian depan dari antrian key. Nah, remove itu fungsinya ya sama kayak artinya juga untuk menghapus, mengeluarkan. Jadinya di dalam antrian itu, elemen yang dikeluarkan oleh remove itu akan hilang. Nah, seperti itu. Nah, variabel dan penyajian dalam antrian itu, variabelnya itu ada 3. Tapi untuk ACT ini, kita menggunakan front dan rear aja. Variabel penunjuknya cuma ada 2. Tapi, harusnya variabel penunjuknya kita itu ada 3. Yang dipakai cuma 2, oke? Yang pertama front, elemen depan dari antrian. Yang kedua ada rear, elemen belakang dari antrian. Yang ketiga ada noel, yang menunjukkan jumlah elemen di dalam antrian tersebut. Nah, jumlah elemen ya, bukan jumlah berapa banyak kayak maksimumnya, bukan elemennya. Nah, kemudian ada penyajian antrian. Dibagi jadi 2. Yang pertama, one way list atau linear linked list. Yang kedua, ada array. Nah, untuk one way list, kita akan menggunakan LA karena one way list itu kan linear linked list. Oleh karena itu, menggunakan codingan. Sedangkan array akan kita gunakan untuk ACT kita saat ini. Nah, untuk algoritma antrian dibagi jadi 2. Yang pertama ada key insert. Yang kedua ada key delete. Key insert itu adalah untuk memeriksa kemungkinan terjadinya overflow, yakni dengan melihat apakah antrian tersebut terisi penuh atau enggak. Nah, overflow ini itu adalah, kan kita ada maksimalnya, ya kan? Contohnya, kita membuat create nih, kita create antrian cuma maksimal ada 5 elemen. Nah, kita udah masukin nih 5 elemen. Habis itu kita mau masukin lagi nih elemen satu lagi. Kan jadinya nggak bisa lagi dong. Udah nggak muat lagi kan dimasukin lagi. Nah, itu disebut dengan overflow. Nah, untuk key delete itu untuk memeriksa kemungkinan terjadinya underflow. Yakni dengan melihat apakah antrian tersebut kosong atau enggak. Kalau key delete ini tipenya kayak gini. Kita kan baru buat nih. Kita create nih eh, antrian. Nah, kan belum dimasukin nih. Belum dimasukin sama sekali elemennya. Kita mau keluarin elemen. Kita mau remove nih elemennya. Nah, kan nggak ada tuh. Nggak ada sama sekali elemen yang bisa dikeluarin kan. Nah, itu disebut dengan underflow. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam jenis-jenis dari
kuewe. Nah, jenis sisik kuewe ada disebut dengan dekue atau kuewe ganda atau double kuewe. Nah, dekue ini adalah suatu linear linked list atau suatu linear list yang penambahan dan penghapusan elemen dapat dilakukan pada kedua sisi ujung list, tetapi tidak dilakukan dengan di tengah-tengah list. Jadi seakan-akan dia memiliki dua pintu, depan sama belakang. Nah, menggunakan array sirkular. Array sirkular itu dia tipenya kayak bisa dioperasikan dari depan, bisa dioperasikan dari belakang. Nah, bedanya pointer penunjuknya itu tidak front atau rear, tapi left sama right. Left sama kayak artinya leftnya itu buat kiri, rightnya itu buat kanan. Nah, kemudian ada variasi atau jenis-jenis DQ. DQ ya. DQ input terbatas yaitu pemasukan elemen pada satu ujung list dan penghapusan elemen pada kedua ujung list. Lalu kemudian ada DQ output terbatas yaitu pemasukan elemen pada kedua ujung list tapi penghapusan elemennya hanya pada salah satu ujung list. Kemudian ada jenis lain dari WW, yaitu adalah antrian berprioritas, yaitu adalah suatu WW dari setiap elemen telah diberikan sebuah prioritas, dan urutan proses penghapusan elemennya adalah berdasarkan aturannya ada dua. Yang pertama, kalau seandainya elemennya prioritas lebih tinggi, maka diproses terlebih dahulu. Yang kedua, kalau seandainya prioritasnya sama, maka akan diproses sesuai dengan urutan sewaktu mereka dimasukkan ke dalam priority QW-nya. Jadi kalau seandainya waktunya itu lebih cepatannya A, contohnya ada A sama B nih, sama nih, prioritasnya sama. Nah, yang masuk duluan itu si A, maka yang diproses itu si A dulu, baru si B. Nah, ini contohnya ya, yang akan kalian kerjakan nanti. Nah, yang pertama adalah pada awal hampa. Jadi pertama kita create dulu nih antriannya. Maksimalnya ada 6. Jadi nanti soalnya create atau membuat 6. Create 6. Berarti kita hanya membuat 6 kolom aja. Maksimalnya 6. Dimana kan gak ada kan. Di situ kita bisa lihat ini baru nih. Masih new nih. Kita buat antrian. Maka frontnya itu 0. Soalnya kan gak ada elemennya. Frontnya 0. Rear-nya 0 juga. Lalu kemudian kita masukin nih elemennya A, B, C, D. 4 biji. Kita masukin 4 elemen dengan menggunakan insert. Kita masukin deh A, B, C, D. A di 1, B di 2, C di 3, D di 4. Dimana kita tahu di sini frontnya berarti A. Kan? 1. Rear-nya berarti D. Rear kan terakhir. D. Ya berarti di 4. Jadi bukan yang kita tulis di front sama rear itu bukan kita tulis yang A, B, C, D-nya enggak. Tapi kita tulisnya 1, 2, 3-nya di tempat di mana itu elemennya. Selanjutnya saya mau delete 2 elemen nih. Nah, seperti yang tadi saya jelasin, kan dia tipenya FIFO ya. First in, first out. Makanya itu pas dihapus 2 elemen, A sama B-nya itu keluar, dihapus. Makanya itu sisanya C sama D, di mana C-nya itu diangkat dari baris 3, D-nya itu di baris 4. Kalau seandainya kalian tanya, Kak, kenapa sih ini C sama D-nya nggak dipindahin sama 1, 2? Nah, itu nggak bisa. Bedanya antara kue-kue sama yang kemarin, itu adalah di bagian ini. Kalau seandainya di-delete, kalau seandainya ada suatu elemen di-delete, elemen lainnya harus tetap di tempatnya. Nggak boleh berubah-ubah. Nah, seperti itu. Kecuali ada suatu operasi yang membuat dia berubah. Nah, habis itu gimana cara ngambilnya? Cara masukinnya lagi elemen lain. Nah, seperti ini. Masukkan di keempat, masukkan atau insert 4 elemen lagi, E, F, G, H. Nah, kita akan insert atau masukinnya di kelima, di urutan kelima. Jadi, E, F, G, H. Nah, E sama F kan gak mungkin dong kita ambil kayak buat lagi baris lagi buat G sama H. Enggak, kita memiliki prinsip kalau seandainya ada kosong kita masukin. Makanya itu E, F,
G-nya ke depan lagi, pindah ke depan. Ngisi tempat yang kosong. G sama H. Tapi, untuk front sama rear-nya, frontnya itu tetap di C. Soalnya C-nya masuk duluan, gitu. Dan rear-nya masuk belakangan, yaitu H, di urutan kedua. Lalu kemudian kita mau hapus lagi nih, 2 elemen. Ini kalian harus lihat dulu ya, hapus berapa elemen yang benar, oke? Jadi kita mau hapus nih 2 elemen, C sama D. Maksudnya masuk, kalau misalnya hapus 2 elemen kan dari depan kan, berarti yang kehapus C sama D. Nah, makanya tuh berubah lagi deh frontnya, depannya lagi. Berubah jadi E, yaitu di urutan kelima, sama tailnya atau rear-nya itu di H, yaitu urutan kedua. Oke, selanjutnya kalian akan mengerjakan ACT-nya. Nanti langsung langsung kirim aja dalam bentuk PDF. Untuk soalnya akan saya berikan di bagian tempat ACT-nya itu. Lalu untuk LA-nya akan saya jelaskan di video lainnya. Oke? Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.